Ayo, apa orang masih? Ginaon lagi jemput barawakan di sok. Sok. Kenapa nih sok? Ayang tenar, dina, dengan jago di media sosial. Hayang sama. Ayang kumaha? Ayang mah gara-gara lamuran jelema sih ya. Ayeuna kasalaki ayeuna laki-laki itu gitu. Ayeuna mah makan sia. Anjing bisa teh goblok. Ayeuna sok. Sia anu jadi eta nama. Sok. Nah, itu kamar itu kokol itu kene. Pembangunan naon? Nah, si Holin nih. Si Holin. Ya, makan si anu anjing. Kolot aing mah kajar kene di iman puasa. Kan ngomong naon si anjing nih dia. Kita sok ngomong dia teh aing. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi, kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki. Karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik. Kenapa sih orang itu nggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Ya kayak yang terjadi yang baru-baru ini viral lagi, hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada salah satu orang yang sering mengkritik gitu. Kan gini ya teman-teman, aku nih pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marah untuk orang yang seharusnya aku nggak marahin. Terus sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, baru viral juga di Garut. Intimidasi kades kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Apa dia nggak lihat HP apa gimana? Bahwasanya kalau kamu berbuat hal yang salah, terus viral tuh ribet banget loh. Dan salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah. Karena sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur, semoga oknum yang bersangkutan itu mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi. Ya namanya memilih untuk jadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, pasti akan berhadapan dengan orang yang gak suka, pasti akan berhadapan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Itu resiko dan itu harus diterima. Ketika mencalonkan aja itu sudah harus menerima konsekuensi tidak disukai orang atau mendengar hal yang kita tidak sukai. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya satu, saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit. Karena kita harus memberikan informasi kemana sih dana desa yang dikeluhkan katanya nggak ada pembangunan itu. Harus berimbang. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya. Jadi kalau nanti Inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang oke, di desa itu ternyata ada pembangunan, atau oke, di desa itu ternyata tidak ada pembangunan, atau kemanakah dana desanya berada. Yang kedua, tolong ini menjadi pelajaran. Aku pernah salah dan aku tidak akan pernah mengulangi. Kades yang sebelumnya juga pernah ada yang salah. Mohon kepada kades yang lain atau siapapun pejabat lainnya,
adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima bersama kalau kita dikritik atau kalau kita mendapatkan masukan yang kurang mengenakan. Harus legowo, terbuka, dan mengakui kalau memang masih ada yang belum sempurna dari kepemimpinan kita. Tolong jangan selesaikan masalah dengan emosi, atau jangan malu ketika ada yang mengkontenkan. Kalau kerja benar pasti nggak akan malu yang kayak gitu. Mungkin hari ini belum, tapi besok akan, ya kan gitu. Terakhir untuk masyarakat, terima kasih sudah selalu memberikan masukan dalam bentuk apapun. Biasanya sih dalam bentuk konten atau DM atau dalam kanal-kanal lainnya. Terima kasih saya ucapkan, dan saya selalu menerima baik buruknya dari apa yang diberikan, dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan terima kasih juga perhatiannya untuk Pak Gubernur. Insya Allah selanjutnya kami tangani di kabupaten. Terima kasih dan mohon maaf semuanya. Nah, itu dia teman-teman ya. Kang Deddy Mulyadi sudah menanggapi atas kejadian yang dialami warga Kabupaten Garut, diintimidasi sama keluarga kepala desanya dikarenakan sering mengkritik, sering memposting di kontennya itu jalan butut, dan KDM juga mengingatkan, jadi pemerintah itu jangan anti kritik. Nah itu mah sudah sewajarnya pemerintah itu dikritik ya, namanya juga pejabat publik. Enggak satu imung dikritik mulai jadi kepala desa babala anu pakai topi sok aing lah. Orang keur make topi nu peporongos tah. Sok. Aduh kumaha urusanna. Ai sekiranya anti kritik mah geus we mundur tuh jadi kepala desa babala. Itu tanggapan Kang Deddy Mulyadi ya. Dan segera kepada bupati atau wakil bupati di Garut segera bertindak ya, agar tidak ada lagi intimidasi kepada warga di Garut. Baru saja beberapa bulan yang lalu ya di desa Jatiwangi Kabupaten Garut juga itu mah sama juga sih mengintimidasi teman-teman ya. Apa salahnya sih, tinggal perbaiki gitu. Kenapa harus diintimidasi kalau sudah viral? Anda nangis. Saya contoh serupa adalah contohnya, nggak harus disebutkan satu persatu ya teman-teman. Nah selain Gubernur Jawa Barat juga sudah merespon duluan, dan Wakil Bupati Garut Ibu Putri juga sudah menanggapi ya kejadian yang mengintimidasi warga oleh oknum kades di Kabupaten Garut. Memang itu kayaknya Bu tidak punya HP itu Bu. Makanya mengintimidasi warga sepertinya ya Bu. Kalau tahu, kalau punya HP mah itu udah belajar dia itu. Kenapa harus diintimidasi? Pertanyaan saya itu ya. Kalau apa namanya dana desa pembangunannya benar sudah ada di situ, gak harus ada intimidasi itu. Kan warga Kabupaten Garut dan warga Jawa Barat langsung curiga dong. Aku naon diintimidasi itu warga yang sering mengkontenkan jalan butut di desanya atau di kampungnya itu ya. Si Akang siapa ya namanya itu. Kalau Kang di baturan urang ulasieun sok teruskeun Kang. Bisa aya jalan butut di postingkeun, bisa aya di non imah butut postingkeun kalem Kang. Warga Jawa Barat ada di belakangmu Kang. Kamari di Gunung Ketiluan aya anu tiluan dikurung ku warga Jawa Baratnya di kerumuni. Saya belum nemu akun TikToknya itu ya, orang yang mengintimidasi atau keluarga kades itu. Pengen salam saja lah di akunnya, pengen silaturahmi aja ya, itu kan warga Jawa Barat yang diinginkan. Pengen apa namanya, pengen silaturahmi saja ya kan, silaturahmi kan baik, ke akunnya lebih baik kan, yang mengintimidasinya itu
Nah selain itu juga kenapa sih tidak belajar sama kejadian-kejadian yang sebelumnya, kata Ibu Putri ya. Kan sebelumnya juga sama, ya kurang lebihnya samalah, mengintimidasi intinya mah ya. Dan Ibu Putri juga pernah memarahi orang yang dimarah, yang sudah belajar dari situ, kata Wakil Bupati Garutnya ya. Jadi kepada Kades seluruh Jawa Barat, terkhususnya kalaupun ada warganya yang mengkritik, ulah diintimidasi, kalau tidak mau dihajar di akunnya ya, sama warga Jawa Barat uh, yang mendukung ke Kang Deddy Mulyadi ya, utamanya siap-siap saja Anda bahkan akan disilaturahmi ke akun Anda ya. Nah selain itu juga si Akang ini bagus juga ya, gotong royong ya, sebelum diviralkan ini gotong royong, saya lihat tuh di akunnya itu gotong royong sesama warganya ya, kayaknya itu sudah lama ya teman-teman. Nih sepertinya bapaknya ini kemarin pas ikut demo ke Jakarta ikut juga nih, kayaknya ya, kalau ikut berarti ini kita tunggu saja nih hasil audit sama pihak tertentu nih. Ini bakal diaudit nih desa tersebut nih, kata Wakil Bupati Garutnya nih. Kita tunggu saja nih hasilnya, hasil audit dari desa tersebut ya, di Kabupaten Garut. Semoga di Garut atau di mana, di khususnya di Jawa Barat tidak ada lagi ya kejadian seperti ini. Ini adalah bentuk demokrasi ya. Kalau warga kritik itu mah sesuai fakta, dan sebenarnya di lumut orang Eropa ada. Cuman sebelum saya memviralkan, biarin aja, kan baru setahun belum 5 tahun, biarin aja itu. Nah, kalau udah mendekati 5 tahun belum pada baik baru diviralkan ya, loba sebenarnya ya. Jalan Tambalan itu jalan provinsi ya teman-teman, itu tambal-tambalan kayak ban motor saya aja ditambal terus ya, jalan tuh harus mulus dong ya, gitu teman-teman. Nah KKD siap-siap saja ya, Badai Daudi dan keluarganya siap-siap aja dikasih salam silaturahmi ke akunnya itu yang bertiga nih, khususnya yang pakai topi ya, ya topi ya si paling poporongos lah, yang salam orang kak mana no gitu di jen kadesnya turunkan itulah. Nah itu saja teman-teman Sobat Capri dimanapun berada ya, informasinya soal intimidasi kepada warga di desa yang berada di Kabupaten Garut teman-teman ya. Warga siapapun dimanapun ya, khususnya di Jawa Barat, jangan pernah takut untuk memviralkan kelakuan oknum desa atau tidak ada pembangunannya. Sok we viralkan, santai aja, tidak usah takut teman-teman ya. Intimidasi viralkan, didukung ke saya ya, gitu. Nah itu saja teman-teman Sobat Japri ya, hatur nuhun sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.